Kita meminta kepada Bapak Prabowo, presiden terpilih, ya, perolehan suara 58% menurut KPU, kiranya ini harus disikapin. Jangan ini kebijakan Jokowi ini adalah bom waktu di masa nanti pemerintahan dia. Artinya dia ciptakan sesuatu ini, sesuatu masalah atau yang mempersulit rakyat, nantinya di pemerintahan dia, rakyat akan berontak. Jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Jokowi untuk mempersulit pemerintahan Prabowo, sehingga rakyat memberontak. Kalau rakyat memberontak, saya mungkin ya, Jokowi belajar dari turunnya Bapak Soeharto. Dan yang saya lihat selama ini, Pak Luhut Panjaitan sepertinya orang yang paling merasa benar dan paling merasa mengabdi pada Republik. Kiranya perlu mempertimbangkan kembali Ahok untuk calon gubernur. Bagi petisi Brawijaya, apa yang diputuskan oleh PDIP? Ya, petisi Brawijaya komit. Petisi Brawijaya hanya satu. Tidak akan pernah mau mendukung calon yang diusulkan atau yang merupakan bagian dinasti Jokowi. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Seperti biasa kita akan membahas isu-isu yang menarik yang berkaitan dengan politik nasional hari ini dan relevansinya dengan rencana Pesta Demokrasi 2024 pada bulan November nanti, yaitu Pilkada 2024 yang rencananya akan serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Nah, yang menarik di sini, bagaimana sikap dari Petisi Brawijaya? Jadi, siapa saja yang akan didukung? Nah, bersama saya hari ini, kesempatan ini adalah Ketua Umum Petisi Brawijaya Nasional, yaitu Bapak Aposan Situmorang. Mari kita saksikan podcast Petisi Brawijaya dengan Ketua Umum Petisi Brawijaya Nasional, Bapak Aposan Situmorang. Selamat datang Pak Aposan di podcast Petisi Brawijaya. Ya, selamat sore juga. Sore ya, selamat datang ya. Ya, ya, sehat ya Pak ya. Karena perjuangan kita masih panjang nih. Siap. Untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Ya. Kalau kita bicara demokrasi, rejim Jokowi belakangan ini ya, kan kayaknya giat banget membuat peraturan-peraturan baru di akhir masa jabatannya. Bahkan sampai bongkar pasang wakil menteri ya, kalau kita perhatikan di sini ya. Menurut Pak Aposan gimana itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Jokowi ini kayaknya nggak berpihak loh, menurut saya nggak berpihak ke rakyat, justru menguntungkan elit gitu. Ya, perlu mungkin saya pertegas kembali bahwa salah satu tujuan Petisi Brawijaya adalah menegakkan demokrasi untuk kebenaran. Kita di Petisi Brawijaya sekarang ini sudah ada di beberapa provinsi dan di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Khususnya semua Pulau Jawa kita punya ada, di DKI, di Jawa Barat, di Provinsi Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Di Pulau Sumatera, kita ada di Lampung, di Jambi, Pekanbaru, dan Sumatera Utara. Dan kita sedang merintis di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat kita akan lakukan itu. Tujuan kita hanya satu, penegakan demokrasi dan mengedukasi rakyat supaya rakyat mengetahui apa yang menjadi haknya. Kalau rakyat mengetahui apa yang menjadi haknya dan kewajibannya, tentu nanti rakyat akan menuntut kepada siapa dia harus tuntut, penguasa. Contoh misalnya adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, adanya tidak penghormatan hak-hak yang dilakukan oleh penguasa. Erat kaitannya tadi yang saudara pertanyakan adalah, sepertinya presiden kita sekarang ini Bapak Jokowi doyan untuk merubah peraturan, membuat aturan-aturan baru. Kami berpendapat, sering kita diskusikan di Petisi Brawijaya dengan teman-teman DPD dan teman-teman DPP, bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, kita tidak mengerti, tapi kita menduga ada upaya untuk membuat masyarakat ini resah. Contoh misalnya, beberapa bulan yang lalu
diterbitkan kewajiban untuk tapera. Yang sekarang ini semua kendaraan bermotor harus berasuransi. Saya tidak bisa ngebayangkan kalau semua kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil, yang notabene umurnya sudah tua dikasih asuransi, apakah itu tidak menekan rakyat? Apakah itu tidak mempersulit rakyat? Ini kita tidak tahu tujuan Jokowi sebenarnya apa terhadap ini. Merubah peraturan, misalnya menghidupkan kembali atau mengusulkan kembali atau tidak menstop upaya DPR yang diusulkan oleh Gerindra untuk menghidupkan kembali DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Apakah ini disepakatin oleh mereka untuk nantinya setelah Pak Jokowi berhenti, dia ada di situ? Ini harus disikapin dengan baik oleh teman-teman anggota DPR terpilih ataupun partai-partai. Janganlah kita kembali kepada ke belakang. Kita harus berjalan ke depan. Jangan kita mundur. Ya kan gitu. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah upaya memundurkan kebijakan kehidupan kita ke belakang gitu loh. Jadi seperti pertanyaan saudara itu tadi, kita tidak mengerti apa tujuannya Pak Jokowi untuk membuat hal-hal sedemikian. Namun demikian, kita meminta kepada Bapak Prabowo, presiden terpilih, ya, perolehan suara 58% menurut KPU, kiranya ini harus disikapin. Jangan ini kebijakan Jokowi ini adalah bom waktu di masa nanti pemerintahan dia. Artinya dia ciptakan sesuatu masalah atau yang mempersulit rakyat, nantinya di pemerintahan dia, rakyat akan berontak. Harapannya adalah sesuai dengan tujuannya. Harapannya, kalau Pak Prabowo jatuh, harapan dia Gibran masuk jadi presiden. Ini kan harus diwanti-wanti. Modusnya itu ya? Modusnya ini kita menduga sedemikian. Oleh karenanya, Petisi Brawijaya mengharapkan kepada Bapak Prabowo ke depan harus menghapuskan seluruh aturan-aturan yang diciptakan oleh Bapak Jokowi yang mempersulit rakyat, yang menekan rakyat. Harus dihapus. Supaya apa? Kita harus maju ke depan. Contoh misalnya ya, penekanan pajak kepada rakyat, dinaikkan pajak rakyat, tapi pajak penguasa diturunkan. Ya, pengusaha diturunkan. Maksudnya apa? Rakyat sudah makan tidak makan saat ini. Ya. Pengusaha sekarang ini hidup, iya kan? Ya. Mereka banyak duit, kok diturunkan? Justru rakyat yang ditekan meningkatkan pajaknya. Hal-hal seperti ini, Pak Prabowo kelak sebagai Presiden Republik Indonesia kiranya dapat mengevaluasi ini kembali, dan harapan kita, permintaan kita kepada Prabowo agar ini dihapus saja, dibatalkan gitu loh. Dia punya kewenangan untuk itu. Itu sih menurut hemat saya ya. Karena ada beberapa item yang saya catat gitu ya. Yang pertama, kenaikan PPN yang dikeluarkan pada bulan Mei 2024. Kemudian rencana pembatasan BBM, entah istilahnya apa, tapi itu kan secara teknis membatasin gitu kan. Yang kedua, masalah kemarin apa? UKT yang cuma ditunda. Ya, tahun 2025 katanya. Kalau PPN itu kan dibelokkan tahun 2025 juga. Artinya itu kan nanti yang menanggung beban itu adalah rakyat pada pemerintahan yang baru. Apakah nanti itu akan pemerintahan baru akan menuai kemarahan rakyat ya, karena terlalu banyaknya beban dari biaya pendidikan, biaya energi, BBM, kemudian tarif listrik juga yang bebannya juga akan dinaikkan juga. Itu kan berkait dengan kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi menurut saya, apakah yang dikatakan Pak Aposin tadi benar juga ya? Jadi nanti kalau rakyat marah ke Prabowo, ya kan, otomatis kondisi politik itu akan terguncang gitu. Dan itu yang diuntungkan adalah anaknya. Ya, itu tadi yang kita bilang tadi ya. Banyak kebijakan ataupun merubah undang-undang atau merubah aturan yang dilakukan oleh Jokowi yang akan berlaku efektif di masa pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya sebenarnya kan, apa sih motifnya Pak Jokowi membuat sedemikian? Ya, betul. Apakah Pak Jokowi membuat suatu bom waktu
setelah dia berakhir, ganti kepemimpinan Pak Prabowo, dan peraturan itu berlaku. Ini kan menekan rakyat, mempersulit rakyat. Akhirnya rakyat berontak. Harapannya, saya mengatakan, jadi kita sekarang ini rakyat bebas menduga, bebas kita menafsirkan apapun yang terjadi saat ini. Saya menduga atau menafsirkan, jangan-jangan ini ada unsur kesengajaan dari Jokowi untuk mempersulit pemerintahan Prabowo, sehingga rakyat memberontak. Kalau rakyat memberontak, saya mungkin ya, Jokowi belajar dari turunnya Bapak Soeharto. Ya, betul. Pak Harto turun, yang naik Bapak Habibie. Ya. Ini mungkin kalau Pak Jokowi sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh Ibu Koni Bakri ya. Yang ada yang mengatakan bahwa Prabowo hanya 2 tahun jadi presiden. Apakah ini salah satu bentuk rencana yang sudah direncanakan secara matang agar Prabowo dalam tempo 2 tahun. Selama-lamanya 2 tahun turun dan Gibran naik ke jadi presiden, ya kan gitu. Iya. Justru karena di situ kita bilang, bagaimanapun apapun prosesnya, Prabowo terpilih jadi presiden memperoleh suara 58%, Prabowo harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu yang harus dilihat. Peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Jokowi, Bapak Jokowi presiden saat ini, harus dirubah dan harus diganti. Disederhanakan aja, jangan dipersulit rakyat. Tidak dipersulit pun sekarang ini rakyat udah susah hidup. Udah susah hidup ya. Saya notabene hampir seluruh republik ini saya jalanin, rakyat sekarang sudah susah hidupnya. Betul. Kita lihat kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah. Mungkin kelas menengah ke bawah ini ada lagi jenjang-jenjangnya gitu loh, Pak. Iya kan? Nah, ini yang harus kita meminta kepada Prabowo nantinya setelah dia menjabat presiden, harus mengevaluasi semua kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Jokowi yang sifatnya menekan atau mempersulit kehidupan rakyat. Ini harus dirubah. Contoh misalnya seperti kenaikan BBM. Di lingkarannya Jokowi pun sekarang ini ada perbedaan pendapat. Ya. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan diberlakukan begini, Pak Erlangga mengatakan akan begini, yang lain mengatakan akan begini. Jadi itu kan salah satu bentuk membuat rakyat semakin pusing. Sudah rakyat pusing untuk memenuhi kebutuhan hidup, pusing pula mendengarkan omongan para elit yang tidak sinkron. Iya kan gitu loh. Dan yang saya lihat selama ini, Pak Luhut Panjaitan sepertinya orang yang paling merasa benar dan paling merasa mengabdi pada Republik. Iya, betul itu. Dan kan? Orang yang paling merasa berjasa. Ini sebenarnya harus dikritik ini bagaimana ini orang. Jadi kita ini dianggap semua orang bodoh. Iya, betul. Apa yang dilakukan Jokowi menurut dia adalah benar. Menurut dia, menurut kita kan belum tentu benar. Iya. Jadi jangan dipaksakan kehendaknya kepada rakyat. Cukup aja dia dalam hatinya dia simpan bahwa Jokowi benar. Bagaimana caranya supaya pendapat dia itu diterima rakyat? Ya sosialisasikan aja. Jangan berteriak-teriak di media publik bahwa Jokowi seolah-olah benar, bahwa dia seolah-olah orang yang paling benar, bahwa dia seolah-olah orang yang paling berbuat untuk Republik. Yang lain enggak. Ya toh? Tapi pertanyaannya adalah, apa perselisihan si Sari Ashar dengan dia? Itu kan masalah kepentingan perusahaan, masalah tambang ini segala macam. Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak ada sumbernya. Jadi saya hanya mau menghimbau kepada Bapak Luhut Panjaitan, kita hormatin beliau. Alangkah baiknya dia mengerem kata-kata lah. Yang kedua, dia jangan merasa dirinya terlalu benar. Selalu aja sampaikan aja apa yang sebenarnya terjadi. Tidak perlu melakukan pembelaan yang terhadap Jokowi yang berkelebihan, dan tidak perlu juga mengangkat dirinya yang berkelebihan. Karena rakyat bukan bodoh. Kita bukan bodoh. Kita ini orang-orang terdidik kok. Ya kan? Kita orang-orang terdidik, tahu kita mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang kurang baik. Kita tahu itu. Nah, itu mungkin yang ininya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Pak Prabowo nanti setelah menjalankan kekuasaannya sebagai presiden,
harus merubah peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah yang sifatnya menekan rakyat, yang sifatnya mempersulit hidup rakyat. Itu mungkin yang ini. Itu keinginan kita dari petisi Brawijaya. Ya. Yang kedua soal pilkada ini, ya, tentang demokrasi dan pilkada. Ini kalau kita perhatikan di beberapa daerah, ternyata kan koalisi Indonesia Maju ini tidak solid seperti yang mereka harapkan di tingkat nasional. Ya, ada beberapa kasus kayak di Sumatera, di Banten ya. Banten itu kan ternyata ada Golkar, ada PDIP, ada Gerindra. Ya, di situ kan mereka nggak kompak gitu. Udah mulai perpecahan. Artinya apa? Di sini saya melihat bahwa Prabowo itu tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Jokowi. Betul nggak itu? Kalau bisa dikatakan bahwa Jokowi akan mengendalikan Prabowo atau Prabowo akan sulit dikendalikan Jokowi, itu biarlah itu menjadi pendapat setiap masyarakat. Biarlah nanti rakyat yang menilai bagaimana yang sesungguhnya. Tapi erat kaitannya tadi seperti yang saudara sampaikan tadi, pelaksanaan pilkada. Bahwa sepertinya koalisi Indonesia Maju ini kurang solid. Itu menurut hemat saya, menurut hemat kami di petisi Brawijaya, itu adalah hal yang baik. Artinya masih ada demokrasi itu. Seperti yang pernah saya sampaikan, cukuplah kiranya mengkerdilkan demokrasi itu pada Pilpres tahun 2024. Tapi janganlah kiranya sifat-sifat atau tindakan-tindakan penguasa atau siapalah dalam Pilpres 2024 dapat diberlakukan atau terlaksana lagi di pilkada. Gitu. Artinya begini, kalau ada perbedaan pilihan, contoh seperti yang saudara sampaikan tadi di Provinsi Banten, ada Golkar yang katanya berkoalisi dengan PDIP, ada Gerindra yang berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Kalau menurut hemat saya bukan berarti itu salah satu tanda bahwa mereka tidak sependapat. Tapi saya hanya melihat itu adalah masih ada salah satu bentuk kebebasan berpikir, tidak ada tekanan. Tidak ada ancaman-ancaman di situ. Tapi di daerah-daerah tertentu mungkin itu ada. Ada ya? Di mana? Contoh misalnya di Sumatera Utara, hampir semua partai mendukung Bobi Nasution yang notabene menantunya Jokowi. Bahkan Gerindra mengatakan, atau siapalah partai yang mengatakan, alangkah baiknya PDIP bergabung dengan mereka untuk mendukung Bobi. Artinya ada niatan daripada siapapun itu untuk membuat Bobi melawan kotak kosong. Artinya bahwa Bobi ya cara tidak langsung udah tetapkan aja Bobi sebagai pemenang pilkada. Ya kan? Ini kan tidak baik untuk demokrasi. Demikian juga mungkin nanti di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Oh, Gubernur Jawa Timur juga gitu. Ya, ada kalanya kita lihat di situ sudah kumpul si A, Partai B, Partai C. Lawannya adalah PDP yang notabene masih belum menentukan pilihannya dengan PKB kalau tidak salah. Artinya adalah ada juga niatan di situ untuk yang mereka dukung kalau tidak salah Kopipah dengan Emil Dardak untuk melawan kotak kosong. Ya kan gitu. Ini kan tidak baik. Upaya-upaya gini harus dihentikan lah. Betul. Ya kan gitu loh. Yang kita khawatirkan di Jakarta. Ini menarik Jakarta ini. Pilkada Jakarta ini. Ini sebenarnya PKS kan harus diingatkan. Saya pernah mendengarkan pernyataan pejabat tinggi PKS. Kalau kami berkoalisi dengan Kaisang, maka kami akan dihukum rakyat katanya. Ya betul. Tapi kemarin belakangan ini Kaisang datang mereka sambut dengan baik. Dan mudah-mudahan tidak ada niatan untuk mendukung Kaisang. Seperti yang diusulkan oleh Partai Golkar. Kaisang dengan Baba Alun atau Yusuf Hamka. Siapa nama kawan itu? Yusuf Hamka. Ya kan? Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Janganlah kiranya Pak Yusuf Hamka yang namanya sudah baik, jangan gara-gara ada tekanan kepada dirinya atau mengangkat harkatnya Kaisang, janganlah kiranya dia korbankan nama baiknya.
Yusuf Hamka orang kaya raya, orang yang taat bertuhan, orang taat beragama. Jadi saya rasa tidak ada lagi yang perlu dia cari. Yang perlu dia cari sekarang ini adalah tentang bagaimana nantinya di akhir hidupnya. Ya kan itu. Ya. Jadi jangan dia membuat pertentangan lagi di dalam masyarakat dengan sikap dia yang diusulkan oleh Partai Golkar bersama-sama dengan Kaisang. Ya kan gitu loh. Yang paling menarik adalah Anies didukung oleh Nasdem sudah menyatakan mendukung Anies. Ya, PKS dan Nasdem ya. Saya tidak tahu apakah PKS sudah menyatakan itu, dan kalau PKS dan Nasdem mudah-mudahan Anies tidak dipaksa untuk mengambil Kaisang. Ya kan gitu loh. Betul ya. Mudah-mudahan tidak dipaksa, dan mudah-mudahan juga Gerindra dapat berdiri sendiri atau bergabung dengan PDIP. Kabarnya begitu. Ya, mudah-mudahan aja. Kita menginginkan hal yang baik. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak tertutup kemungkinan Ahok yang notabene juga surveinya bagus. Hampir menyamain Anies. Ya kan gitu loh. Mudah-mudahan Ahok bisa kembali untuk cagup DKI. Sehingga bisa kita lihat dipertontonkan lagi demokrasi yang baik untuk tahun 2024 ini. Tidak seperti tahun 2017, Ya. yang notabene adalah sangat sektarian, ya kan gitu loh. Apalagi kalau Pak Ahok mengatakan kami mau remake, tanding ulang dengan Pak Anies. Ya. Rakyat Jakarta pun saya rasa menginginkan itu. Ya. Jadi artinya Ahok tidak boleh lagi menyatakan bahwa ini begini kalau dia kalah. Anies juga kalau dia menang, artinya bahwa rakyat juga harus menyatakan bahwa itu pure. Tidak ada alasan bahwa itu faktor sektarian atau faktor agama. Ya. Jadi perlu kiranya yang terhormat kepada Ibu Megawati, yang selaku kita hormatin, kiranya perlu mempertimbangkan kembali Ahok untuk calon gubernur. Bagi petisi Brawijaya, apa yang diputuskan oleh PDIP, ya petisi Brawijaya komit. Petisi Brawijaya hanya satu. Tidak akan pernah mau mendukung calon yang diusulkan atau yang merupakan bagian dinasti Jokowi. Itu garis petisi Brawijaya. Ya. Karena petisi Brawijaya adalah tidak underbone-nya satu partai, kita independen, tapi kita mempunyai prinsip tidak akan pernah mendukung calon yang diusulkan atau yang didukung oleh Bapak Jokowi. Ya. Apapun hasilnya nantinya, mau kalah, mau menang, kita tidak akan peduli itu. Bagi kita adalah satu, seperti yang kita bilang tadi, kita harus menegakkan demokrasi. Jangan kita sia-siakan nyawa yang melayang tahun 98, adanya reformasi. Jangan kita sia-siakan itu. Sangat rugi bangsa ini kalau itu disia-siakan. Dan saya tidak tahu hukum apa nantinya yang tepat bagi orang-orang yang meniadakan reformasi tahun 98. Ya. Jangan sampai terjadi reformasi kedua. Ya seperti yang disampaikan kita bicarakan pertama. Apakah Jokowi sedang menciptakan reformasi kedua di zaman pemerintahan Prabowo, yang notabene orang bilang neo orde baru katanya begitu kan, ya. Dengan harapan supaya anaknya naik. Ya, betul. Ini harus diwanti-wanti oleh Pak Prabowo. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, Pilkada DKI Jakarta Ya. ini menarik menurut saya. Saya melihat gini, ada isu Gerindra akan mendukung Ahok. Ya. Tentunya ini kan ada kaitannya juga dengan Ya. cawapres terpilih. Ya. Ya kan, cawapres terpilih lah Gibran. Ya. Karena kan Jakarta ini udah di wilayah aglomerasi ya, wilayah besar. Di mana Ya. kan katanya ketuanya itu adalah Gibran. Ya. Ya. Nah, kayaknya ada keinginan Prabowo yang tersirat gitu, Gerindra ya, agar orang di Jakarta ini bukan satu kubu dengan Gibran gitu. Ya. Perlawanan halus lah kayaknya begitu. Ya kalau artinya gini, kalau menurut hemat saya mungkin ya, kalau menurut saya berpendapat kita selalu positif aja. Ya, ya. Kalaupun itu terjadi, artinya
Prabowo pun mungkin atau orang Gerindra pingin juga negara ini jauh lebih baik lah daripada yang sekarang. Kalau terjadi misalnya Gerindra dengan PDP bisa berkoalisi untuk di DKI mendukung Ahok atau siapapun yang ditunjuk oleh PDIP selaku nomor 2 perolehan suara di DKI, ya kita akan dukung. Ya kan gitu loh. Jadi kalau dibilang misalnya salah satu cara Gerindra untuk membatasin pengaruh daripada Gibran, ya sebenarnya harus semua. Jangankan hanya Gerindra, semua partai sebenarnya harus membatasin pengaruh Gibran di Jakarta. Dimanapun harus dibatasin. Kita harus pilih pemimpin yang lebih baik lah. Iya kan? Kita pilih pemimpin yang punya track record baik, yang mandiri, ya kan? Jangan dia menjadi pemimpin karena didorong-dorong. Jadi menurut Posisi Brawijaya, Gibran bukan pemimpin yang baik, Bang ya? Di mata saya untuk sementara ini, karena belum ada penilaian yang baik menurut hemat saya ya. Artinya begini, kalau dibilang pemimpin muda, siapa yang menolak? Benar, kita tidak menolak pemimpin muda, ya. Pemuda kita tidak menolak. Tapi prosesnya harus ada. Prosesnya harus ada lah. Sama halnya seperti di Amerika misalnya. Siapa itu dulu Presiden Bush, anaknya jadi gubernur dulu ini segala macam baru jadi presiden. Demikian juga ya dinasti Kennedy misalnya kan ada prosesnya, tidak serta-merta langsung karena dia presiden langsung didorong-dorong. Apalagi ada isu misalnya semua partai disandra sama dia kan supaya mendukung. Ini kan tidak baik. Melanggengkan nepotisme ya, yang dulu menjadi agenda reformasi gitu. Ya itu yang kita bilang tadi. Salah satu tuntutan reformasi dulu adalah anti-nepotisme. Anti-nepotisme. Tapi sekarang terjadi. Iya kan? Artinya di masa pemerintah, di akhir pemerintahannya Jokowi ini, reformasi itu mati. Dia menghidupkan kembali nepotisme dengan mengangkat anaknya jadi tunjuk sebagai calon wakil presiden, dengan menunjuk si Gibran, si Bobi di Medan sebagai calon gubernur. Sekarang pertanyaannya begini, bro. Coba deh ditanya itu masyarakat Medan, prestasinya Bobi apa? Coba deh ditanya itu di Solo, prestasinya Gibran apa? Ya, prestasi yang notabene buat pikirannya sendiri melaksanakan segala macam, bukan yang didorong-dorong. Bukan drop-dropan dari pusat. Iya, bukan yang didorong dari mana-mana lah atau teman inilah. Coba aja ditanya lah. Kita fair-fair aja menilai. Iya. Kalau memang ada yang hal positif, ya kita harus hormatin dong. Iya kan? Iya. Seperti yang di Bobi bilang, coba aja dibuktikan. Ada itu mall yang tidak udah bayar pajak, buktikan aja, dirobohkan aja sekarang. Ini sekarang pernyataan penutup nih. Iya. Apa yang disampaikan nih berkaitan dengan kehidupan politik kita hari ini? Terkait dengan pilkada yang serentak pada bulan November 2024 ini. Ya. Sikap dari Posisi Brawijaya yang menjadi soalnya udah digariskan gitu. Ya. Kita selalu sampaikan kepada teman-teman di daerah agar satu mencerdaskan atau mengedukasi rakyat, khususnya menyampaikan apa yang menjadi hak rakyat, itu satu. Yang kedua, membantu kehidupan rakyat. Itu dulu yang pertegas. Untuk keadaan politik saat ini, kiranya Jokowi dapat bekerja di akhir kepemimpinannya ini dengan benar. Saya pernah membaca editorial Kompas. Pemimpin tidak melakukan pimpinannya gitu loh. Kurang lebih sedemikian kalimatnya. Artinya apa? Apakah sedemikian itu Jokowi sudah tidak peduli dengan kepemimpinannya untuk kepentingan negara Republik Indonesia? Atau bagaimana? Ini Jokowi harus buktikan. Jangan dia sibuk memikirkan nasibnya Bobi, nasibnya Kaisang. Jangan sibuk dia memikirkan. Karena apa? Dia Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara demokratis tahun 2014 periode pertama dan tahun 2019 periode kedua. Jadi kembali kepada itu. Yang kedua, kiranya Jokowi jangan lagi mengeluarkan peraturan-peraturan yang sifatnya menjepit rakyat, mempersulit kehidupan rakyat. Yang ketiga, apabila Prabowo telah disumpah
untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, hendaknya dia laksanakan itu dengan tidak pandang bulu dan merubah semua aturan-aturan yang sifatnya menekan rakyat. Untuk pelaksanaan DKI, kiranya semua partai-partai, ketua-ketua partai itu dapat mempergunakan rasionya lah. Jangan dia menunjuk sesuatu atau seseorang karena tekanan. Ya kan, itu yang paling utama. Dan pelaksanaan pilkada untuk tahun 2024 ini, kiranya KPU dapat bertindak lebih adil, Bawaslu juga dapat melakukan tugasnya dengan baik, demikian juga panitia pemilu di daerah segala macam, supaya itu dapat dilaksanakan dengan baik. Mari kita bergembira demokrasi ini, karena demokrasi ini adalah kegembiraan. Itu yang harus kita junjung. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Ya, terima kasih Pak Posan. Terima kasih dan Sampai jumpa di selamat podcast berikutnya. sore. Ya. Action. Ya, jadi tadi perbincangan podcast Petisi Brawijaya dengan Ketua Umum Nasional Petisi Brawijaya, Bapak Aposan Situmorang. Nah, yang menarik atau kita garis bawahi hari ini adalah bahwa Petisi Brawijaya konsisten untuk menegakkan kebenaran demokrasi. Artinya di sini Petisi Brawijaya akan mendukung calon-calon yang memang tidak berpihak kepada dinasti Jokowi, yang dalam tanda kutip tidak berpihak kepada demokrasi yang jujur dan adil. Nah, apalagi di DKI Jakarta, jelas-jelas tadi Pak Aposan Situmorang menekankan beliau akan mendukung calon yang didukung oleh PDIP. Ya, siapa tahu PDIP nanti akan mencalonkan Ahok. Ya, semoga ini menjadi clue atau pertanda yang baik, demokrasi kita akan lebih baik di era-era mendatang. Tetap semangat dan merdeka.